Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih buat kawan-kawan yang jadi kepala desa di Kecamatan Teluk Naga ya, Tanjung Pasir, Tanjung Burung, di Kecamatan Paku Haji, Kohot, Sukahati, Keramat, terus yang di Kecamatan Sukadiri itu Karangserang, yang ada pagar lautnya. Terus di Kecamatan Kemeri, Karanganyar, Patramanggala, Lontar. Nah, Lontar ini itu ada apa namanya? Itu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, itu juga batas dari larangan terbang, larangan bangunan tinggi karena itu masuk wilayah naik turunnya pesawat, take off dan landingnya pesawat. Jadi bagian dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, 10 km itu larangan terbang seputar itu. Kalau di PIK 2 itu ada bangunan, terutama itu yang apartemen itu ya, apartemen yang di Desa Belimbing tuh, desanya kepala desa Mas Kota tuh ya, Mas Kota itu kan tinggi-tinggi tuh, tinggi-tinggi dan isinya bukan pribumi itu. Dan Mas Kota sendiri jabatan si kepala desa, tapi suruh periksa KTP yang ada di apartemen, kagak sanggup dia. Jadi sekarang aja udah jelas itu wilayah situ bukan wilayahnya Mas Kota, ya kan? Wilayah kekuasaan sudah wilayah kekuasaan Mas Kota tuh, tapi dia periksa KTP aja nggak sanggup. Berapa apartemen tuh? Tapi yang jelas apartemen-apartemen itu ketinggiannya menyalahi peraturan Departemen Perhubungan tentang izin untuk membangun kawasan ketinggian kawasan di kawasan Soekarno-Hatta gitu. Nah, itu juga bermasalah juga izinnya tuh. Departemen Perhubungan saya kira belum pernah dapat tuh surat permohonan izin dari pengembang Agung Sedayu untuk wilayah-wilayah itu. Nah, terus Kecamatan Mauk nih ada Ketapang. Ketapang itu lurahnya kalau nggak salah kakaknya Betty Nasir ya, Doni. Nah, Doni itu. Kemudian Tanjung Anom, Hargamulya, Mauk Barat, lalu Kecamatan Kronjo itu Muncung yang teman-teman kemarin mengadakan aksi di situ, lalu Kronjo dan Pegedangan Ilir. Jadi saudara sekalian, para kepala desa, sudah saatnya sekarang Anda balik badan nih. Balik lagi bekerja bersama masyarakat di desa Anda. Kalau kemarin Anda menjadi alien, sesuatu yang asing bagi masyarakat desa, karena selain Anda membebaskan, Anda juga menjadi wakil dari kepentingan-kepentingan oligarki di tingkat bawah. Mungkin keterlibatan Anda adalah pilihan yang sulit. Ya, kemarin itu kan dipilihnya cuma milu kita oleh PCS, orang milu diceluk polisi, kira-kira konon ya. Kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi kalau udah seperti itu, ya mungkin bisa dimaafkan juga lah. Tapi sekarang saatnya Anda balik badan. Kenapa? Satu, alasannya karena pencabutan pagar laut itu berarti Pak Presiden meneguhkan kehadiran negara. Dan negara dalam hal ini berpihak pada masyarakat. Gitu. Bahwa sekarang aparat hukum, penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, maupun KPK, belum turun, ini cuma soal waktu. Mereka pasti akan turun. Karena nggak mungkin presiden itu bekerja sendirian. Begitu turun perintahnya, maka hal-hal berkaitan dengan hukum juga akan menyusul. Kalau sekarang masih sekarang ragu-ragu, itu mungkin masih belum jelas koordinasinya itu, gitu. Tapi ya kita ingatkan juga bahwa sekarang ini yang berkuasa adalah Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, bukan lagi Pak Jokowi. Jadi mau nggak mau sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kalau ada mudah-mudahan Pak Prabowo sehat, maka kebijakan Pak Prabowo lah yang akan menghiasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi saran saya kepada bapak-bapak kepala desa, banyak diantaranya saya kenal sama kepala desa itu, rata-rata sebetulnya orang baik, gitu. Tapi gara-gara ini Anda harus berhadapan dengan masyarakat.
Sudah saatnya Anda balik lagi ke masyarakat dan datang sebagai orang baik. Saya ingin gini loh, kalau Anda di masyarakat, masyarakat menganggap Anda sebagai ancaman, padahal Anda adalah kepala desanya, maka ini sesuatu yang kelainan sosial yang nggak perlu. Kembali ke masyarakat. Meskipun kembali ke masyarakat itu dengan rasa yang pahit, karena misalnya Anda harus mengumumkan tuh yang beres pembebasan lahannya, pembayaran segala macam, berapa daftarnya, didaftar aja, dibikin daftar. Yang belum beres berapa, yang diuruk tanpa dibayar berapa. Anda harus bertemu dengan masyarakat Anda dan bicara dari hati ke hati, ngakui kesalahannya, gitu. Kalau nanti ada persoalan hukum, ya minimal tuh mengurangi apa yang sudah kita lakukan. Tapi kalau Anda nggak lakukan itu, Bapak sekalian, aguan itu hari ini mungkin nggak ada di Indonesia sudah, gitu. Buat dia nggak peduli Anda masuk comberan atau nggak ada pedulinya buat dia. Dia duitnya banyak. Kalau ada apa-apa dengan PIK 2 PSN, dia tinggal kabur. Kalau Anda kepala desa mau lari kemana? Karena harus kembali. Yang paling gila nanti, siapa yang nahlilin kalau Anda mati? Kalau kondisi yang seperti itu, Anda orang kohort, ya Anda akan jadi orang kohort yang benar. Gitu. Jadi minimal waktu kita mati itu, yang nahlilin itu orang kohort. Kalau kita kepala desa kohort, bukan orang lain. Atau justru kuburan kita tidak dikendaki oleh masyarakat di situ. Kan gila itu. Kitanya berangkat, anak istri kita menanggung kesulitan hidup gara-gara kelakuan kita. Saya tidak menganggap Anda buruk semuanya. Saya sudah katakan tadi, sebagian dari Anda saya kenal. Saya lama di situ. Saya bolak-balik ke situ tuh lama saya. Gitu. Saya ngurusin juga Budi Usman yang hampir dimasukkan ke penjara gara-gara ngebelain kalian tuh, ngebelain masyarakat, ya kan? Dengan membuka seluruh tabir persoalan-persoalan yang menghinggapi PIK 2 PSN. Dulu belum ada PSN. Nama PIK 2-nya juga masih samar-samar itu. Budi Usman sudah masuk. Nah, kakaknya Budi Usman subur, lurah Kampung Melayu Barat itu kawan juga, gitu. Saya merasakan kesulitan-kesulitan mereka. Beberapa di antaranya malah jadi aktivis yang lama jalan sama saya, gitu. Jadi saya paham sekali ada banyak di antara kita ini yang terpaksa bergabung. Nah, kali ini kita akan negaskan bahwa Banten itu masih berdaulat. Banten itu adalah tanah kita, dan di atas tanah kita tidak boleh menjadi zalim kepada rakyat kita sendiri. Saya kira itu pesannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.